Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan semua saudara, walaupun hanya secara online. Bagaimana saudara? Semuanya sehat bukan? Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa untuk menerima firman Tuhan di pagi ini. Syukur dan terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah saat ini. Kami beroleh kasih karunia-Mu setiap hari selalu baru. Itu sebabnya kami rindu kembali mendengar firman yang disampaikan lewat suara gembala, yaitu renungan di pagi hari ini. Supaya kami mengenal kehadiran-Mu setiap saat bersama-sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini saudara, yaitu mampu mengenal kehadiran Tuhan Yesus. Sekali lagi, mampu mengenal kehadiran Tuhan Yesus. Terambil dari Yohanes 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah saudara, Maria Magdalena adalah salah satu dari beberapa wanita yang selalu mengikut Yesus. Dia berasal dari Magdala, sebelah barat daya Laut Galilea. Dia memutuskan untuk mengikut Yesus setelah Yesus mengusir 7 roh jahat dari dalam dirinya. Jadi ketika Yesus belum berjumpa dengan dia, Maria Magdalena ini, dia gila karena dirasuk oleh 7 roh setan. Bayangkan saudara, dirasuk satu setan saja sudah gila, apalagi 7 roh setan, gila banget. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus mengusir 7 roh setan itu dari Maria Magdalena, sehingga Maria Magdalena menjadi seorang wanita yang betul-betul normal kembali. Dan setelah itu ia mengikut Yesus dengan setia, bahkan Suspected spam. menyaksikan sebagian besar peristiwa penyaliban Yesus di saat murid-muridnya yaitu melarikan diri ketika Yesus disalib. Tangisannya di kubur yang kosong adalah tanda kehilangan dan juga bukti bahwa Maria Magdalena masih mengasihi Tuhan meskipun ia mendapati kubur Yesus yang kosong. Dalam perikop yang kita baca hari ini saudara, disebutkan bahwa Maria tidak mengenali Yesus yang sudah bangkit. Bahkan setelah melihat dan mendengar suaranya, ia mengira Yesus adalah seorang penunggu taman biasa. Ia menanyakan pertanyaan yang aneh seperti ini. "Tuhan, di mana Tuhan mengambil dia? Katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia?" Tolong baca ayat 15. Setelah Yesus menyebut namanya, Maria, di ayat yang ke-16, Maria baru menyadari bahwa dia berada di hadapan Tuhan Yesus dan mengenal Yesus yang adalah gurunya. Demikian pula kita saudara yang sering gagal mengenali kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita, sehingga mungkin kita kehilangan kesempatan untuk hidup bersama dengan Dia. Kita masih diliputi dengan kecemasan, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran dan sebagainya. Tentu saja kita percaya bahwa Tuhan ada di mana-mana dan selalu bersama dengan kita. Namun kenyataannya kita sering hidup seolah-olah kehadirannya jauh dan tidak relevan dengan kehidupan kita. Nah saudaraku, kebangkitan Tuhan Yesus memiliki maksud agar kita hidup dalam realitas kehadirannya. Kiranya kita mendengar Tuhan memanggil nama kita, dan marilah mengingat bahwa Tuhan memang hidup dan menyertai kita setiap hari. Semestinya ketika kita berdoa memanggil nama Tuhan Yesus,
maka di situ kita merasakan Dia hadir di depan kita. Dia berkenan mendengar apa yang kita doakan. Ketika kita membaca firman Tuhan, semestinya kita merasakan Dia hadir sedang berbicara kepada kita. Ketika kita sedang melayani, yaitu bersaksi tentang Yesus kepada orang lain, Dia hadir untuk membackup kita, menyertai kita, memberikan kuasa kepada kita, karena Dia adalah Emmanuel adanya. Itu sebabnya saudaraku, bahkan sekali waktu ketika kita sedang bersedih, kita di dalam duka, Dia hadir memberikan penghiburan dan kekuatan. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar hal itu, saudara. Karena itu mari milikilah sensitivitas di dalam kehadiran Tuhan Yesus. Saya tutup dengan kalimat ini. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia selalu hadir untuk kita temukan sehingga kita mampu mengenal Dia dan mendengar akan suaranya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ajarkan kami mengenali kehadiran-Mu ya Tuhan. Ketika kami membaca firman, Engkau sedang berbicara menyebut nama kami supaya betul-betul mendengar dan melakukan apa yang Engkau firmankan. Ajar kami mendengar, ajar kami mengenali Engkau hadir dan berkata-kata. Tatkala kami berdoa, maka kami harus betul-betul mengenal, menyadari Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Bahkan ketika kami sedang berduka, Yesus hadir, biarlah kami mengenalkan kehadirannya. Dengan demikian, apabila kita menyadari Dia selalu hadir bersama-sama kita, kita tidak akan kehilangan damai sejahtera. Kita betul-betul tidak akan khawatir, cemas, dan takut untuk menghadapi hari-hari, terutama hari yang penuh dengan tantangan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Engkau mendengar doa kami serahkan hidup kami sepenuhnya, keluarga kami sepenuhnya, pekerjaan kami sepenuhnya. Tuhan selalu pimpin, jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Kalau ada di antara jemaat yang masih sakit, tumpangkan tangan-Mu, menyembuhkan akan dia dalam nama Tuhan Yesus. Karena tidak ada perkara yang mustahil, dokter bisa memberikan obat, tetapi kesembuhan datang dari Tuhan Yesus. Segala pujian hormat bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Sampai berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.